selamat bertemu dalam podcast Case Close bersama saya Edison Sihan. Kali ini kita akan bicara soal hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti yang disebutkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian daripada itu dibentuklah suatu pemerintahan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau kita membaca, mengingat, merevisi, memaknai dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini, sebenarnya tidak ada lagi permasalahan yang dialami atau hak-hak rakyat yang hilang seperti yang dialami Supriyanto alias Perry yang ini kita hadirkan di Case Close. Selamat datang Bung Perry. Selamat. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Warga Hutan Kayu ya? Warga Hutan Kayu. Ada peristiwa yang dialami oleh saudara Bung Perry ini, Ya. kehilangan hak begitu saja di atas lahan hampir 11 hektar Ya. di kawasan Jalan Pemuda antara DI Panjaitan, Ya. ya, di perapatan itu ya. Asayani. Ya. Sekarang di sana sudah berdiri gedung pemadam kebakaran atau kantor suku dinas kebakaran, pemadam kebakaran Jakarta Timur. Jakarta Timur. Betul. Apa benar itu lahan itu belum dibayar atau belum dilunasi kepada ahli warisnya saudara Bung Perry? Ya. Coba ceritakan bagaimana itu. Memang selama ini ahli waris belum pernah menerima dari suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur, termasuk dari Pemprov DKI. Ya. Nah, kita selama ini sudah mengajukan ke Pemprov masalah lahan kita di situ. Ya. Nah, selama ini kita dari pihak kelurahan, kecamatan ini belum ada tanggapan, bahkan sampai Pemprov DKI. Padahal itu hak kepemilikan itu sudah Anda miliki sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Ya. Indonesia merdeka, Pak. Engkong atau engkong ya. Ya. Engkong Perry membeli, ada bukti-buktinya. Ada buktinya Tentang kepemilikan itu, ya, jual beli itu dari seseorang bernama Depeng Minsirun. Depeng Sirun. Lalu tanah itu digarap oleh warga, termasuk penggarap-penggarap di situ, Pak. iya. Dari tahun 90-an. Sementara Anda tidak tinggal di situ secara menetap, Iya. tetapi menguasai secara Nah, kita selama ini emang sempat terbengkalai karena nenek saya semata wayang itu dari anak yang ini buta huruf, Pak. Oh, Buta seharusnya ini dicerdaskan oleh bangsa ya, Iya. supaya mengerti Iya. haknya ya, tidak kehilangan haknya. Lalu proses perpindahan hak ini bagaimana itu bisa terjadi gitu? Nah, ini kan dulunya kong saya beli, Pak, dari Depeng Minsirun. Tahun 39 sampai 40 itu Iya. saksinya. Iya. Itu disaksikan notaris Belanda. Atau dulunya disebut di Kewedanan. Iya. Kalau dulu IPEDA di Matraman situ. Iya. Nah, kita kan ada buktinya ya, kedua beliau telah ditandatangani sama notaris Cornelis Iya. tahun 39-40. Terus bukti-bukti kepemilikan itu Anda sudah sampaikan ke Pemda DKI, Nah, selama ini DKI. ya, selama ini kita sudah, bahkan bukti-bukti ini kita udah layangkan semua, cuman ada sebagian ini belum kita layangkan. Oh. Karena ahli waris takut namanya ini mafia tanah gitu. Iya. Lalu upaya-upaya apa aja yang sudah Bung Perry lakukan untuk mendapatkan hak-hak Anda itu? Nah, kita kan sudah ke kelurahan nih, Pak, ke kecamatan segala. Kalau kita minta bukti yang baru gitu. Iya. Kalau ini masih milik engkong saya, Iya, tapi selama ini kita dianggap saya setan aku lah dibilang gitu. Dianggap saya mafia tanah dari kelurahan sampai ini Iya. kecamatan. Bahkan kita pernah lapor ke Polres masalah di situ,
Dibilang juga di situ kan tim udah punya orang katanya, kamu jangan ngaku-ngaku katanya. Kata Polres Jakarta Timur. Kita udah sempat lapor kalau tanah itu masih milik engkong saya, cuma kagak dianggap. Coba kalau Indonesia, bagaimana kita mau mendapatkan hak dan kepada siapa kita juga harus melapor, mengadu? Kalau instansi resmi pemerintah saja sudah tidak merespon apa yang disampaikan oleh masyarakatnya. Setelah itu apa saja? Selain itu apa lagi yang bisa dilakukan? Kita kan minta perlindungan hukum juga Pak, termasuk ke Mabes, ke Kapolda, bahkan ke Polres juga, bahkan ke Mensesnek dan KPK Kepresidenan itu, bahkan sampai ke KPK dan juga ke Gubernur, belum ada tanggapan sampai sekarang. Masukkan di halamannya atau ke pemerintahnya, ke apa ya, petugasnya? Masuk ke petugasnya Pak, yang serah terima itu. Jangan-jangan ke halaman saja yang sampaikan, tidak? Nggak tahu juga nih Pak. Pokoknya kita udah nyerahin bukti-bukti situ, cuma belum ada tanggapan. Nah kita kan juga pengen lapor polisi ini kan serba pakai duit Pak, lapor. Oh enggak pakai duit, pakai baju, pakai sepatu saja cukup. Kan kalau setahu saya kalau pakai duit itu nggak benar itu. Yang benar itu disiapkan data-datanya yang lengkap dan yang lain-lain gitu loh. Jadi jangan pernah kita sebagai warga negara untuk menyatakan harus lapor pakai duit, tidak benar itu. Kalaupun ada itu oknumnya itu, berjamaah juga oknumnya itu, ya. Nah, itu begitu. Kalau soal melapor kita ini, tapi lahan yang begini besar milik engkong, milik Anda sebagai ahli warisnya, tidak mendapatkan apapun. Ya, selama ini belum pernah mendapatkan dari Pemprov DKI, bahkan Sudin Damkar. Anda sudah pernah temui ke kantor yang sekarang dibangun, sudah berdiri 5 lantai itu? Ya, sudah, kita pernah satronin sama ahli waris bareng-bareng, minta ketemu sama pimpinannya supaya solusi bagaimana gitu atas kepemilikan lahan kita ini. Cuman kagak nggak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu, padahal di kantor dia itu berdiri di atas lahan Anda. Iya, dengan saya Pak. Ahli waris berapa orang kalian semua? Itu 23 Pak. Satu pun tidak pernah yang diajak bicara, tidak pernah diterima untuk membicarakan hak. Belum pernah Pak, ya. Satu pun belum pernah ketemu, bahkan dipanggil. Apakah Pemprov DKI atau Sudin Damkar Jakarta Timur pernah menunjukkan bahwa ini surat bukti kepemilikan kami? Gitu? Belum pernah Pak, belum pernah. Iya, kita belum pernah lihat. Padahal Anda sudah menunjukkan kita sudah menunjukkan, bahkan kita sudah melayangkan surat ke Sudin Damkar Jakarta Timur. Baru Desember kemarin, sampai sekarang kita belum ada panggilan. Padahal kita ke situ nyamperin dengan niat baik bagaimana solusinya, karena Damkar ini sudah berdiri di lahan kita. Luar biasa ya. Tapi tidak pernah ada upaya hukum atau bahkan kekerasan yang Nggak ada Pak. Nggak ada. Ya, tapi cenderung lebih tidak diperdulikan, tidak direspon. Tidak direspon. Sepertinya tidak ada masalah bagi mereka. Tidak ada masalah. Seakan-akan Sudin Damkar ini posisinya di pihak yang benar. Padahal kalian sudah beragam masalah kalian alami gara-gara ini ya. Betul. Luar biasa. Lalu ke depan apa yang akan Anda lakukan? Nah, kita tetap Pak berusaha, semua ahli waris berusaha supaya Sudin Damkar ini mau membayar ke kita, karena mereka ini sudah menepati lahan engkong saya dan mereka selama ini belum pernah memanggil dari pihak ahli waris. Menganggap sudah tidak ada urusan dengan pemilik lahan. Seakan-akan mereka merasa sudah benar lah, sudah membeli lahan itu. Padahal selama ini ada pemilik aslinya, yaitu Ferry dan ahli waris lainnya ya. Atas nama engkong saya. Kalau memperhatikan surat-surat Anda yang pernah kirimkan, sudah hampir seluruh instansi pemerintah terkait sudah ada satroni ya. Iya, sudah. Tidak ada respon sama sekali. Iya, belum ada respon. Jangan-jangan Anda bukan warga DKI. bisa kemungkinan dianggap begitu Pak. Iya ya. Padahal mereka itu buat kolonun ya, datang di trek beberapa orang, tidak ada sama sekali ya.
Luar biasa ya Pemprov DKI. Nggak ada permisi sama ahli waris. Lalu harapan Bung Ferry apa ke depan ini? Ya, harapan saya supaya Pemprov DKI bahkan Sudin Damkar mau memanggil ahli waris. Kita diskusi, kita diskusi solusinya di mana, karena lahan kami sudah dibangun sama Sudin Damkar Jakarta Timur. Oke, Halo Indonesia. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Bung Ferry. Keadilan itu, ya, penegakan hukum itu dilakukan untuk menghasilkan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Ya. Tidak ada gunanya penegakan hukum kalau tidak memberikan rasa adil, rasa bermanfaat, dan kepastian hukum itu sendiri. Untuk itu, semua pihak maupun instansi terkait hendaknya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bung Ferry. Terutama Pemprov DKI yang telah menguasai lahan warganya sejak 2019 sampai saat ini tidak merespon apapun yang telah disampaikan oleh Bung Ferry. Begitu juga aparat penegak hukum lainnya, hendaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan bila perlu terhadap kasus ini. Apakah ada di sini penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya. Yakin kita semua Halo Indonesia mohon didukung apa yang disampaikan oleh Bung Ferry. Oke, selamat, terima kasih Bung Ferry. Semoga cepat ini selesai. Ya, amin. Halo Indonesia, cash close, sampai ketemu kembali. Terima kasih.